Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menyampaikan progres dari tugas besar manajemen strategis, di mana perusahaan yang kami dapat itu adalah PT MD Pictures Tbk. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama ada Fariska Adela Putri, yang kedua Intan Amalia, yang ketiga saya sendiri Lutfi Farizi Mewandi, yang keempat Maitara Tufi Jarina, yang kelima Nafah Rusdan Zaki, dan yang keenam Nahda Maitsa. Boleh next. Oke, profil dari PT MD Pictures akan dibacakan oleh Nahda Maitsa. Jadi, PT MD Pictures Tbk ini merupakan perusahaan produksi film yang didirikan pada tahun 2002. Awalnya merupakan bagian dari MD Entertainment, namun kini telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri hiburan di Indonesia. Salah satu pencapaian terbesarnya itu adalah keberhasilan film KKN di Desa Penari, yang menjadi film terlaris dalam sejarah perfilman Indonesia. Perusahaan ini juga menunjukkan langkah ekspansi ke pasar global, khususnya setelah menjadi perusahaan film pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, kerjasama strategis dengan Thailand Holdings dari Tiongkok memperkuat posisi MD Pictures dalam mengembangkan konten digital dan distribusi lintas negara, seiring dengan tren konsumsi hiburan yang semakin digital. Baik, selanjutnya ada analisis dan formulasi visi dan misi. Pertama ada visi PT MD Pictures menekankan pada penciptaan pengalaman emosional yang berkesan bagi penonton, yang tentunya sangat selaras dengan esensi dari industri hiburan. Namun visi ini masih terbilang umum dan belum secara spesifik mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi digital maupun tuntutan bisnis modern. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar visi ini diperkaya dengan elemen seperti inovasi teknologi, seperti VR, AR, dan konten interaktif, serta komitmen terhadap distribusi digital dan kontribusi budaya. Untuk misinya sendiri, PT MD Pictures telah menunjukkan arah yang jelas, yakni memproduksi konten yang tidak hanya inovatif dan mendidik, tapi juga mampu memperluas pangsa pasar melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu, perusahaan juga memiliki peran aktif dalam mendukung industri kreatif lokal melalui pemberdayaan talenta dan kolaborasi strategis. Ini memperkuat posisi MD Pictures sebagai salah satu pelaku utama dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang inklusif. Selanjutnya, Selanjutnya ada audit lingkungan eksternal yang pertama dari segi politik. Jadi PT MD Pictures beroperasi dalam lingkungan politik yang dinamis dengan regulasi dari pemerintah seperti sensor film, izin edar, dan perlindungan hak cipta yang sangat mempengaruhi jalannya bisnis. Hak cipta yang dukungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif seperti insentif pajak dan subsidi produksi membuka peluang bagi perusahaan untuk berkembang lebih luas. Stabilitas politik juga penting, apalagi karena perusahaan terdaftar di BEI dan memiliki investor asing seperti Tencent. Selain itu, dinamika politik seperti pemilu juga bisa mempengaruhi perilaku penonton dan strategi distribusi, sehingga perusahaan perlu responsif terhadap perubahan kebijakan dan tren pasar. Lalu dari segi ekonomi, MD Pictures sudah cukup dipengaruhi dengan kondisi ekonomi Indonesia. Ketika ekonomi stabil dan inflasi rendah, orang-orang akan jadi lebih bebas untuk nonton bioskop. Akan tetapi kalau ekonomi sedang lemah atau inflasi naik, bisa bikin biaya produksi naik dan jumlah penonton akan turun. Kemudian karena banyak teknologi film yang masih impor, nilai tukar rupiah juga jadi faktor penting. Di sisi lain, sekarang makin banyak orang yang pindah ke platform streaming atau OTT karena lebih praktis dan murah. Jadi MD Pictures harus beradaptasi. Misalnya dengan kerjasama bareng platform digital. Untungnya pemerintah memberikan dukungan lewat insentif dan subsidi produksi film. Eh,
Tetapi masalahnya, banyak pembajakan juga harus dihadapi bersama-sama agar tidak merugikan industri. Untuk selanjutnya audit lingkungan eksternal yang di sini ada segi sosial dan teknologi. Untuk sosialnya yang pertama yaitu perubahan tren konsumsi hiburan, pola penonton masyarakat beralih ke platform streaming yang memang yang dirasakan oleh masyarakat rata-rata dari mereka lebih simpelnya untuk memakai platform-platform yang lebih simpel seperti Netflix dan lain-lain. Dan untuk poin yang berikutnya ada preferensi genre film. Ada 3 genre yang paling diminati adalah drama, horor, dan komedi. Yang berikutnya ada perubahan gaya hidup dan kebiasaan. Mayoritas dari milenial lebih menyukai menonton di platform streaming daripada di TV. Untuk selanjutnya ada pengaruh media sosial juga yang memiliki strategi pemasaran yang lebih tepat. Dan juga isu sosial dan budaya, berhati-hati dalam pembuatan konten. Untuk selanjutnya ada aspek teknologi juga, ada tren teknologi industri, inovasi teknologi kompetitor, perkembangan platform digital, perubahan perilaku konsumen berbasis teknologi, ancaman teknologi baru, regulasi teknologi dan hak cipta, kesiapan infrastruktur teknologi nasional, dan ketersediaan teknologi pendukung produksi, dan juga teknologi dalam pemasaran dan promosi, dan skalabilitas teknologi. Next. Selanjutnya untuk audit lingkungan eksternal ada yang untuk audit lingkungan eksternal itu ada lingkungan dan legal. Untuk yang lingkungan, yang pertama ada produksi film berdampak pada lingkungan seperti polusi lokasi syuting, konsumsi energi tinggi, dan limbah produksi. Yang kedua ada MD Pictures sudah mengurangi media fisik lewat platform digital, namun streaming tetap konsumsi energi tinggi. Selanjutnya, kesadaran masyarakat makin tinggi terhadap keberlanjutan, jadi peluang citra positif jika MD Pictures menerapkan prinsip ramah lingkungan. Yang terakhir, proses syuting memerlukan energi besar untuk pencahayaan dan editing, meningkatkan konsumsi listrik. Selanjutnya ada audit lingkungan eksternal legal. Yang pertama, patuhi UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, termasuk sensor LSF dan kuota film nasional untuk penayangan bioskop. Selanjutnya, pastikan lisensi resmi semua materi produksi berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta untuk hindari sanksi dan monetisasi franchise. Yang ketiga, bayar pajak seperti PPh dan PPN dengan manfaatkan intensif pajak industri kreatif untuk kurangi biaya operasional. Yang keempat, ikuti aturan kuota penayangan film nasional di bioskop dan regulasi OTT untuk distribusi di platform digital. Yang kelima, sediakan informasi transparan dan rating usia sesuai UU Perlindungan Konsumen untuk hindari masalah hukum. Dan yang terakhir, patuhi regulasi internasional untuk ekspor film dan tangani pembajakan dengan kerjasama pihak berwenang serta UU ITE. Next. Selanjutnya ada analisis five versus factors. Ada faktor yang pertama itu threats of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Karena berkembangnya teknologi sekarang itu, jadi semua pihak itu sekarang bisa memproduksi sebuah konten, mau itu film ataupun sejenisnya. Bisa di-post lewat YouTube dan lain sebagainya. Akan tapi MD Pictures ini kan merupakan sebuah perusahaan yang cukup terkenal, gitu. Jadi mereka punya kelebihan di modal dan distribusi. Jadi mereka tak bisa kuat. Jadi si perusahaan ini bisa fokus ke produksi film-film yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah bargaining power of suppliers atau daya tarik pemasok. Pemasok utama atau supplier utama dalam industri film itu kan sutradara, aktor, kru produksi, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan biaya untuk membayar pihak-pihak tersebut. Seringkali terjadi biaya itu membengkak. Jadi yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah membuat kontrak eksklusif atau pengembangan talenta internal dari aktor-aktor sehingga mereka biayanya jadi nggak membengkak. Yang ketiga itulah bargaining power of buyers atau daya tarik dari konsumen. Karena sekarang itu film itu banyak pilihannya di genre dan juga rumah produksi itu banyak, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga si perusahaan ini harus
menciptakan atau menghasilkan sebuah film yang memiliki daya tarik bagi para konsumennya. Yang keempat itu threats of substitutes atau ancaman produk pengganti. Pada saat ini tuh banyak masyarakat yang lebih suka untuk menonton konten-konten pendek seperti di TikTok, di Reels IG ataupun lain sebagainya, ataupun produk-produk yang selain mengganti eh, perfilman, misalkan kayak game atau konser musik. Jadi si perusahaan ini harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Salah satu caranya dengan berinovasi membuat konten pendek dan konten eksklusif seperti film pendek ataupun web series. Yang terakhir itu adalah industri rivalry atau persaingan di industri. Beberapa pesaing utama dari MD Pictures itu kayak Falcon Pictures, Star Vision, Rapi Films, dan sebagainya. Selain di dalam negeri juga ada pesaing-pesaing dari film-film Hollywood atau drama-drama Asia kayak drama Korea, drama Tiongkok, drama Jepang, atau anime dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengatasi persaingan ini tuh perusahaan harus melakukan inovasi dan berkolaborasi dengan rumah-rumah produksi internasional untuk meningkatkan daya saing. Dan juga si perusahaan ini harus mengembangkan story-story mereka, pengembangan dalam storytelling, menciptakan film yang memiliki alur terbaik, terus juga pengembangan dari segi visual serta audio biar eh, produk-produk yang mereka produksi atau film-film yang mereka produksi itu bisa eh, menjadi yang unggul di antara para kompetitornya. Boleh di next. Untuk selanjutnya kita membahas EV Matrix dari VTMD Picture ini. Analisis hasil EV Matrix yang sudah kami lakukan, ada total skor EV Matrix sebesar 2,77 menunjukkan bahwa VTMD Picture cukup baik dalam merespon faktor eksternal, tetapi masih ada banyak peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang poin kedua, ada peluang terbesar ada pada perkembangan platform streaming dan infrastruktur digital yang semakin maju. Namun, pemanfaatan teknologi produksi CGI, AI, otomatisasi masih terbatas. Dan juga poin ketiga, ada ancaman terbesar datang dari persaingan dengan platform global dan pembajakan digital yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis jika tidak segera diatasi. Selanjutnya adalah hasil audit analisis lingkungan eksternal. Jadi PTMD Picture Tbk ini dipengaruhi dengan berbagai faktor eksternal yang menciptakan peluang dan tantangan. Regulasi sensor, pajak, dan hak cipta mendorong perusahaan untuk berhati-hati dalam memproduksi. Meski insentif dari pemerintah mendukung industri kreatif. Stabilnya ekonomi meningkatkan konsumsi hiburan, namun fluktuasi kurs dan biaya produksi jadi tantangan, apalagi di tengah persaingan dengan platform streaming. Perubahan perilaku masyarakat ke arah konten digital mendorong inovasi dalam penyajian cerita lokal. Teknologi seperti CGI dan AI juga mendukung efisiensi. Meski persaingan global tetap ketat dari sisi lingkungan, MD Picture perlu lebih ramah lingkungan dalam produksi. Skor EFE Matrix sebesar 2,77 menunjukkan respon yang cukup baik terhadap faktor eksternal, namun masih banyak lagi peluang yang bisa digarap lebih maksimal. Selanjutnya, ini ada Competitive Profile Matrix atau CPM dari PTMD Pictures Tbk. PTMD Pictures Tbk unggul dalam pangsa pasar, kualitas produksi, dan inovasi konten, menjadikannya lebih kompetitif dibanding Falcon Pictures dan Starvision Plus. Namun, pengelolaan biaya produksi masih menjadi kelemahan relatif. Falcon kuat di distribusi dan reputasi merek, sedangkan Starvision unggul pada kolaborasi dengan artis ternama. Tapi secara keseluruhan, MD Pictures memiliki posisi yang cukup solid di industri perfilman Indonesia. Sekarang kita memasuki audit lingkungan internal. Yaitu ada 3 yang saya bahas, ada manajemen, marketing, dan keuangan. Untuk manajemennya ada beberapa poin, yaitu yang pertama, struktur dan tata kelola organisasi jelas, jalan prinsip, ECG, direksi dan komisaris,
punya peran strategis, memiliki peran yang memang jelas. Untuk poin kedua ada SDM, fokus ke pelatihan dan kreativitas, budaya kerja terbuka dan mendukung inovasi. Poin berikutnya juga ada sistem informasinya, memakai teknologi untuk membantu produksi dan distribusi, analisis data, membantu membaca tren pasar. Dan untuk yang poin berikutnya juga ada operasional, ada proses produksi ya, rapi dan kerja sama dengan bioskop atau streaming untuk jangkau pasar lebih luas. Untuk keuangannya, ada laporan keuangan lebih terbuka, resiko dikelola secara aktif, dan R&D mengembangkan ide dan teknologi baru untuk tetap relevan di industri film. Terus ada yang marketing. Poin pertama ada strategi promosi dan branding, memanfaatkan media sosial, trailer, menarik influencer, dan aktor ternama untuk membangun brand yang kuat dan dikenal luas. Terus selanjutnya ada distribusi dan kemitraan, yaitu menyalurkan film melalui bioskop, ada 21, CGV, dan lain sebagainya, dan platform digital seperti di Disney Plus, video, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada target pasar dan tren konsumen, menyasar berbagai segmen seperti keluarga, remaja, dan penggemar horor dengan mengikuti tren serta selera pasar yang berkembang. Dan yang terakhir ada inovasi dalam pemasaran, menggunakan kampanye viral, interaksi media sosial, serta teknologi AI untuk menganalisis preferensi penonton dan menyusun strategi yang tepat. Selanjutnya, dari segi keuangan, pendapatan turun 15,4%, dan perlu evaluasi strategi pemasaran dan diversifikasi. Selanjutnya ada biaya produksi meningkat, laba kotor turun 25%, perlu audit biaya, EBITDA turun 21,3%, efisiensi operasional memburuk, perlu review proses kembali, laba bersih turun 39,6%, biaya tidak terkendali, perlu penguatan kontrol keuangan, dan cash meningkat signifikan juga. Perlu strategi alokasi dana untuk ekspansi. Struktur biaya tidak efisien, audit operasional disarankan, dan minim investasi teknologi. Hambat daya saing, perlu alokasi R&D. Next. Sebelumnya. Baik, selanjutnya audit lingkungan internal dari segi produksi. MD Pictures punya kekuatan di produksi film, mulai dari portofolio film box office, kerjasama sama sutradara dan aktor top, sampai jaringan distribusi yang luas. Termasuk ke platform digital. Pengalaman panjang juga bikin mereka punya reputasi yang dipercaya. Tapi ada beberapa tantangan juga, seperti biaya produksi tinggi, ketergantungan pada genre tertentu, teknologi yang belum maksimal, dan manajemen waktu yang kadang belum efisien. Mereka juga masih bisa ningkatin dengan investasi teknologi kayak CGI atau AI, eksplorasi genre baru, dan fokus ke konten digital seperti serial atau film untuk platform streaming. Selanjutnya dari segi penelitian dan pengembangan atau R&D, MD Pictures ini terus berinovasi dalam produksi film dengan menghadirkan cerita-cerita yang fresh dan sesuai selera penonton. Mereka nggak cuma fokus ke ide cerita, tapi juga memanfaatkan teknologi terkini seperti kamera resolusi tinggi, CGI, dan software editing canggih untuk meningkatin kualitas visual. Selain itu, mereka juga banyak mengadaptasi novel atau cerita rakyat yang udah punya emotional value di masyarakat. Buat jaga kualitas, ada evaluasi rutin dari pra sampai pasca produksi, termasuk pemilihan kru profesional dan peralatan yang optimal. MD Pictures juga aktif mengikuti tren pasar, termasuk perubahan minat penonton dan perkembangan platform digital. Semua proses ini diawasi lewat audit internal dan manajemen risiko, biar tetap efisien dan bertanggung jawab. Lalu ada dari segi sistem informasi manajemen, jadi MD Pictures udah pakai berbagai sistem teknologi kayak ERP dan CRM untuk mendukung produksi dan distribusi film secara lebih efisien. Tapi integrasi antar sistem masih perlu dievaluasi biar semua divisi bisa mengakses data dengan lancar. Kalau soal keamanan, perlindungan hak cipta yang jadi perhatian utama, apalagi dengan risiko pembajakan digital yang makin tinggi. Perusahaan perlu teknologi proteksi kayak enskripsi dan watermark digital.
Tantangan lain juga ada, mulai dari investasi teknologi yang besar, ketergantungan pada software asing, sampai kebutuhan SDM yang paham sistem informasi. Kedepannya, kesiapan digitalisasi, pemanfaatan data, dan tren teknologi seperti AI akan jadi kunci supaya MD Pictures tetap relevan dan kompetitif. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada analisis rantai nilai. Dalam rantai nilai MD Pictures, aktivitas utama dimulai dari akuisisi IP seperti novel atau webtoon yang kemudian dikembangkan bersama kreator. Lalu proses produksi dilakukan secara mandiri di Jakarta Film Studio sehingga lebih efisien dan terkontrol. Lalu distribusi konten menjangkau bioskop, platform OTT seperti Disney, Disney Plus, Netflix, serta YouTube. Strategi pemasaran mengandalkan media sosial, public figure, dan afiliasi. Sedangkan layanan purna jual dilakukan dengan membangun loyalitas penonton melalui sequel dan spin-off dari film yang sukses. Sementara itu, aktivitas pendukung meliputi infrastruktur yang transparan sebagai perusahaan terbuka, perekrutan talenta kreatif untuk menarik minat pasar, serta penggunaan teknologi produksi modern. Namun, aspek seperti CGI dan AI masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Perusahaan juga memiliki studio sendiri agar pengelolaan sumber daya lebih efisien. Boleh di next. Selanjutnya adalah analisis IFM matrix. Di sini dari total IFM matrixnya itu 2,95. Hal ini berarti bahwa perusahaan ini punya posisi internal yang cukup kuat. Jadi perusahaan ini bisa memanfaatkan kelebihannya atau kekuatannya dengan cukup baik, tetapi masih harus perlu mengatasi kelemahan yang mereka punya. Kekuatan terbesar dari PTMD Pictures ini ada di portofolio film yang beragam dari segi genrenya, lalu diikuti oleh reputasi sebagai rumah produksi yang besar, serta kemampuan beradaptasi dalam tren pasar. Lalu kelemahan terbesar yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah ketergantungan pada pasar domestik. Karena pada saat ini mereka memang masih mengincar pasar-pasar di dalam negeri daripada di luar negeri. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis strategi. Yang pertama ada strategi level korporasi, diversifikasi konten, terus selanjutnya ada tambah genre seperti animasi, sci-fi, dan thriller. Selanjutnya ekspansi global, terus ada distribusi internasional dan festival film, terus ada penguatan digital, tayang di platform streaming, rencana OTT sendiri. Selanjutnya ada investasi teknologi, terus ada juga CGI, VFX, AI, dan pelatihan kru. Ada juga pengembangan IP, franchise film dan produk turunan, terus kolaborasi strategis, co-production dan kemitraan edukasi. Selanjutnya ada CSR and keberlanjutan, dan terakhir produksi ramah lingkungan dan tema edukatif. Analisis strategi selanjutnya ada strategi level bisnis. Yang pertama, menciptakan film unik dan berkualitas tinggi dengan teknologi CGI dan aktor yang top. Yang kedua, produksi berbagai genre untuk jangkau semua segmen penonton. Selanjutnya, distribusi lewat bioskop dan platform streaming global atau OTT. Kelola produksi dan distribusi sendiri agar lebih efisien. Selanjutnya, promosi aktif di media sosial dan gunakan data audiens. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi dan IP untuk tingkat jangkauan dan pendapatan. Analisis strategi yang terakhir adalah strategi level fungsional. Yang pertama, kolaborasi dengan sutradara dan aktor top, cerita relevan untuk audiens lokal. Selanjutnya, distribusi via bioskop dan platform digital seperti Netflix, YouTube, dan lain-lain. Yang ketiga, efisiensi produksi lewat CGI dan diversifikasi ke sinetron, web series, dan konten pendek. Yang keempat, danai proyek lewat sponsor atau investor dan ekspansi ke distribusi digital global. Yang kelima, rekrut talenta terbaik, pelatihan teknis, dorong budaya inovatif. Dan yang terakhir, pakai teknologi modern dan data audiens untuk produksi dan promosi yang tepat. Selanjutnya ada analisis dan pemilihan strategi korporasi, yaitu input. Pada tahap input ini, berdasarkan analisis internal dan eksternal, MD Pictures memiliki sejumlah kekuatan seperti kepemilikan studio sendiri,
portofolio IP yang kuat, serta distribusi melalui berbagai kanal termasuk bioskop dan platform digital. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti tingginya biaya produksi, ancaman pembajakan digital, dan ketatnya persaingan di industri hiburan, baik lokal maupun global. Strategi korporasi yang tepat adalah dengan mengoptimalkan kekuatan tersebut untuk menangkap peluang digitalisasi dan permintaan konten lokal, sekaligus memperbaiki kelemahan internal dan meminimalisir resiko dari faktor eksternal. Boleh di next? Selanjutnya, ada analisis dan pemilihan strategi korporasi, yaitu pencocokan. Yang pertama itu, jadi ada SWOT matrix. Kekuatannya itu film hits, itu ada KKN dan Dilan, terus reputasi dan artis terkenal. Yang keduanya ada weakness, genrenya terbatas, itu ada drama, terus horor. Lalu yang keduanya ada teknologi FX kurang, minim pasar internasional. Yang ketiganya ada opportunity, trend streamingnya itu naik, lalu menggunakan teknologi AI dan big data, lalu permintaan konten lokal dan peluang kolaborasi OTT. Dan yang terakhir itu ada threats, pembajakan digital, persaingan global, dan sensor ketat. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada space matrix. Pertama itu ada kondisi, jadi kekuatan finansialnya itu di nilainya itu +3, daya tarik industrinya itu +3, tekanan kompetitifnya itu -2, dan stabilitas lingkungannya itu -2. Nilai di atas itu merupakan posisi strategisnya, yaitu kuadran agresif, dan strategi yang cocok untuk digunakan yaitu ekspansi, pengembangan produk, dan penetrasi pasar baru. Lalu yang ketiga ada IM matrix. Untuk skor IFE-nya itu ada di angka 2,95, di mana kekuatan internal sedang ke tinggi. Lalu yang keduanya itu untuk skor EFE itu ada di angka 2,77, di mana respon eksternal sedang atau cukup baik. Lalu strateginya itu grow and wild, itu pengembangan produk dan integrasi ke hulu. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu ada analisis dan pemilihan strategi korporasi untuk keputusan. Berdasarkan analisis SWOT, SPACE, dan IM Matrix, disarankan strategi pertumbuhan agresif dengan fokus. Yang pertama, pengembangan produk dan diversifikasi konten. Lalu yang kedua ada penguatan ranah digital. Yang ketiga ada inovasi teknologi produksi. Yang keempat ada optimasi IP dan ekspansi bisnis turunan. Dan yang terakhir ada ekspansi global dan efisiensi operasional. Cukup sekian dari kelompok kami, pemaparan progres mengenai tugas besar dari manajemen strategis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.